Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cekgu dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan coba berbagi terkait cara pengisian verifikasi sistem informasi keanggotaan PGRI yang terbaru, yaitu tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, sahabat Cekgu dimanapun berada, yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui link akses sistem keanggotaan PGRI terbaru, yaitu sik.pgri.or.id. Nah ya, jadi kita ketik itu, kemudian kita enter. Nah nanti akan langsung muncul ke halaman seperti ini, selamat datang ya, seperti yang tampil di layar video atau di layar HP atau layar laptop sahabat Cekgu semua. Jadi kebetulan kami atau saya sudah dapat link dibagi dari grup PGRI wilayah kami ya. Jadi kami langsung tekan ya, atau bagi Bapak Ibu sahabat Cekgu yang kebetulan sudah dibagikan link untuk verifikasinya, bisa langsung tekan dan nanti akan terbuka seperti ini. Setelah kita tekan link yang dibagikan tersebut, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini yang terlihat Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sebagai guru dan sudah terdaftar menjadi anggota PGRI, Bapak Ibu cukup tekan tombol warna hijau ini, verifikasi ya. Verifikasi NPA. NPA ini nomor pokok anggota PGRI. Akan tetapi apabila Bapak Ibu sahabat Cekgu semua belum terdaftar menjadi anggota PGRI, silahkan Bapak Ibu tekan registrasi anggota baru ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana verifikasi NPA bagi anggota yang anggota lama ataupun anggota baru yang jelas sudah memiliki NPA ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya menghimbau atau berharap kepada Bapak Ibu sahabat Cekgu semua yang merasa dirinya guru, tenaga pendidik ya, baik itu PNS maupun non PNS, sebaiknya Bapak Ibu sahabat Cekgu semua terdaftar menjadi anggota PGRI. Karena kenapa? PGRI merupakan organisasi profesi yang resmi dan dilindungi undang-undang ya, terdaftar dan juga organisasi profesi tertua atau senior istilahnya ya. Yang memang sudah kita ketahui kiprahnya sudah panjang dan banyak perjuangannya ya, memperjuangkan hak-hak guru dan lain sebagainya yang seperti kita ketahui selama ini. Baik Bapak Ibu sahabat Cekgu semua, kita langsung saja bagi sahabat Cekgu anggota PGRI yang lama maupun baru yang sudah ada NPA, kita pilih verifikasi NPA. Ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman, di sini ada registrasi akun, identitas data pribadi, tempat tugas, foto dan EKTP, kemudian terakhir menu lengkap. Nah, yang harus kita lakukan untuk pertama kali yaitu kita isi di sini email. Nah, email ini kita
sebaiknya dan seharusnya kita gunakan email yang biasa kita pergunakan. Kemudian passwordnya kita juga ingat, ya. Kemudian setelah kita isi email, kemudian kita isi buat password, ya. Password boleh baru, boleh lama. Ini password, kemudian ulang password. Jadi Bapak Ibu sahabat Cikgu semua, menu ini fungsinya untuk kita bisa login atau kita membuat akun untuk kita bisa login ke depan di link sistem informasi keanggotaan PGRI, ya. Jadi kita bisa login akun menggunakan akun pribadi dengan email yang saat ini kita daftarkan, ya. Jadi silakan daftarkan email masing-masing sahabat Cikgu, kemudian buat password yang mudah ingat. Nah, buat password yang mudah ingat karena nanti akan kita gunakan untuk login. Kemudian di sini ulang password, ya. Nah, kita coba masukkan email. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti ini kita coba masukkan email, kemudian password, ulang password yang sama. Setelah itu, kita tekan selanjutnya. Kita tekan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita registrasikan akun tadi, di sini kita akan diarahkan ke rincian data diri, ya. Nah, kalau misalnya kita anggota lama, sudah barang tentu kita ada NPA, di sini ada NPA. Nah, tinggal kita isikan NPA-nya, ya. Kita isikan NPA kita berapa, ya. Misalnya 11 10 19. Pokoknya Bapak Ibu silakan diisi NPA masing-masing. Kemudian nanti setelah terisi NPA-nya, kalau Ibu sudah terdaftar aktif, ketika kita cek NPA ini, kolom-kolom ini sampai ke bawah ini akan terisi. Nah, akan terisi. Tinggal kita nanti perbaiki, ya. Kalau misalnya ada yang ada perubahan, ya. Ini ada di sini kabupaten kota, kecamatan. Ini akan terisi secara otomatis sesuai data dari anggota kita, kartu anggota PGRI kita atau data NPA yang lama. Ini sampai ke sini nomor handphone. Nah, setelah ini kita periksa dan kita yakini kebenarannya, kesesuaian datanya, maka kita langsung tekan ke selanjutnya. Nah, saat kita tekan ke selanjutnya, kita akan diarahkan ke menu tempat tugas. Nah, di menu tempat tugas ini juga nantinya kita tinggal memilih, menyesuaikan dengan kondisi tempat tugas terakhir kita. Di mana kita tempat bertugas nanti ada. Ini kebetulan data saya sudah saya registrasikan tadi, jadi tidak mungkin saya registrasikan 2 kali. Jadi saya kasih gambaran saja, dan insya Allah ini tidak susah Bapak Ibu. Hanya perlu ketelitian, karena ini data-data kita pribadi masing-masing, ya. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke tempat tugas, kita isi juga sama seperti ini. Setelah diisi kita tekan lanjutkan juga. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke menu foto dan EKTP.
Nah, di situ ada dua nanti tanda pensil ya di menu di foto pas foto. Makanya sebaiknya Bapak Ibu persiapkan pas foto dan juga foto KTP di file. Kalau menggunakan laptop di laptop, kalau menggunakan HP di file HP bisa untuk registrasinya. Ya, kemudian isi file tersebut, ya, file foto kita upload. Kalau udah berhasil kita upload di kolom file KTP, ya, KTP elektronik. Setelah selesai dua-duanya, kita tekan juga lanjutkan, ya. Nanti menu lanjutkannya ada lagi. Tekan lanjutkan, kemudian akan muncul ke menu lengkap nih, tanda jempol. Nah, menu lengkap ini dia data keseluruhan yang telah kita isi tadi dari mulai akun sampai foto dan ektp itu dimunculkan. Nah, di menu ini dimunculkan untuk kita cek ulang kebenarannya. Kita cek sampai bawah. Kalau sudah benar, kemudian di paling bawah sebelum kita kirim, ada tombol kirim nantinya. Sebelum kita tekan tombol kirim, itu ada pernyataan di situ yang harus kita checklist semuanya, ya. Salah satunya kita akan mentaati ADART, PGRI dan lain sebagainya. Kita checklist, ya. Kalau memang sudah yakin kebenaran datanya, kita checklist semua dan kita kirim. Kalau misalnya ada data yang perlu kita koreksi atau salah, kita bisa tekan juga menu sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah sesuai datanya semua, kita tinggal tekan kirim. Nanti ada tombol kirim. Nah, nanti kalau sudah sukses terkirim, akan tampil seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat Cekgu dimanapun berada, itulah sedikit gambaran cara mengisi atau verifikasi terbaru keanggotaan PGRI. Ya, saya harapkan semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, sahabat Cekgu dimanapun berada, dapat memverifikasi data masing-masing dengan baik dan benar, karena ini langkah-langkahnya sangat mudah, ya, sangat mudah, dan juga bisa kita siapapun mempraktekannya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Cekgu yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap dukung channel sahabat Cekgu atau Cekgu Min, supaya kami lebih semangat untuk membagikan informasi-informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan silakan tinggalkan komen kalau ada kekurangan ataupun masukan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.